Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Baiklah, kita akan mempelajari mengenai menjelajahi dunia pustaka untuk menulis. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena dunia pustaka itu adalah sumber inspirasi ya, sumber pemikiran kita ya untuk melakukan penulisan ya. Nah, di sini dikatakan menemukan suara unik ya, menemukan ciri khas sebenarnya ya, menemukan ciri khas, menemukan perbedaan atau karakter kita dalam menulis ya, dalam sebuah buku ya, atau dalam menulis sebuah karya. Itu biasanya setiap tulisan itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya, memiliki karakter yang ciri khas ya. Mungkin dalam pembahasan yang sama gitu ya, pembahasan yang sama, topiknya sama tapi ciri khasnya itu berbeda gitu ya. Nah, kalau saya pernah menjumpai itu dalam buku Sirah Nabawiyah ya, dalam buku sejarah Nabi Muhammad SAW itu ya. Ya, alhamdulillah saya punya beberapa buku gitu ya, dari beberapa penulis sejarah Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah, di situ ternyata walaupun sama-sama tentang sejarah ya, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata ada karakter yang berbeda ya setiap penulis ya. Jadi ada penulis yang menyorotinya itu dari sisi inspirasi gitu kan, seperti Dr. Ait Al-Qarni gitu kan. Terus ada lagi penulis yang menyorotinya itu dari sisi peperangan-peperangan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya. Dan juga ada lagi penulis yang menyorotinya itu dari sisi kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah-sunnah gitu ya. Banyaklah. Jadi dari seorang penulis itu bisa menceritakan berbagai macam karakter gitu ya, walaupun dalam satu topik yang sama gitu ya. Itu ini kalian tuh angkat tuh sebenarnya ya, makasih yo ya. Nah, jadi dalam satu topik ya, ketika dia itu ditulis oleh orang yang berbeda ya, itu bisa jadi sudut pandang penulisannya pun juga berbeda ya. Dari dia menulis dari sudut pandang yang mana gitu kan. Makanya nih, ketika kita banyak membaca kan, akhirnya kita bisa menemukan karakter kita sendiri. Oh, ini saya nih kayaknya lebih condong pada karakter yang kayak gini nih gitu kan ya. Nah, di sini dikatakan menemukan suara unik Anda ya, melalui petualangan di dunia pustaka ya. Nah, lalu memahami pentingnya dunia pustaka. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari dunia pustaka gitu ya? Ya karena ini adalah sumber inspirasi ya. Ini adalah sumber pengetahuan kita ya. Ini adalah sumber yang dimana akses kita ya, informasi, ide, wawasan dan yang tak terbatas ini ya, dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai macam perspektif tadi ya. Dari satu topik aja tadi ya, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW aja itu bisa dari berbagai macam perspektif ya. Ada yang perspektifnya itu tentang manfaat apa sih yang bisa diambil dari kisah itu gitu kan ya, itu ada ya. Jadi penulisnya itu dia berdasarkan pada manfaat ya, ada yang berdasarkan pada peperangan, ada yang pada aspek inspirasi gitu ya. Nah, itu dari suatu sumber gitu kan, dari satu topik gitu ya. Nah, lalu inspirasi kreatif ya, yaitu menjelajahi dunia pustaka yang dapat membuka jendela baru ya bagi kreativitas dan imajinasi, memicu pemikiran kritis dan solusi ya. Nah, bentar ya. Oke. Oh, senangnya. Ya. Oke, ini kenapa sih kita harus memahami dunia pustaka atau dunia buku ya? Tadi ya, sumber pengetahuan, ini adalah sumber inspirasi kita ya. Jadi ketika kita banyak membaca tuh biasanya kita jadi banyak inspirasi dan makin banyak ingin menyampaikan
sesuatu pada orang lain gitu ya. Jadi yang disampaikannya pun juga lebih berbobot ya, bermakna dan juga lebih berkualitas lah ya, yang disampaikan ketika kita itu banyak membaca gitu ya. Nah, ini jadi inspirasi yang kreatif gitu kan. Nah, jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang disampaikan, tapi juga ada sesuatu yang ada maknanya gitu ya. Nah, adanya pengayaan ya, adanya makin memperbanyak kosakata intelektualitas kita gitu ya. Jadi kita makin banyak membaca itu akan makin banyak bertambah kosakata. Hah? Pak Andi harusnya kum belum ada di atas. Nah, harus ada pengayaan intelektual ya. Jadi kita akan banyak kosakata ya, terutama kosakata yang baik gitu ya, kosakata yang baku ya. Ini membuat kita ketika berbicara juga semakin baik bahasanya ya, dan juga semakin baku gitu kan. Nah, peningkatan kompetensi ya. Jadi kemampuan kita, kapabilitas kita ketika makin banyak membaca, kita juga akan semakin banyak memahami kapasitas kemampuan diri kita, itu kompetensi kita ya. Jadi keterampilan kita dalam menulis ya. Jadi semakin banyak kita membaca itu semakin banyak yang ingin kita keluarkan gitu ya. Ibaratnya seperti sebuah teko gitu ya, sebuah istilahnya ya, tempat minum gitu ya teman-teman ya. Tempat minum itu kan semakin diisi air itu kan ketika semakin penuh ya, nanti akan saatnya dia akan luber, dia akan keluar gitu ya, karena terlalu penuh ya kan. Nah, keluarnya itu bisa dengan kata-kata atau mungkin bisa dengan tulisan gitu ya, atau mungkin ketika istilahnya tuh ketika dimiringkan ya, ketika dituangkan dia ada isinya gitu ya, dia ada kompetensinya ya, jadi dia ada bobotnya gitu loh ya. Jadi dia ada peningkatan kompetensi ya. Jadi seperti teko tadi ya, teko tadi ketika dia dituangkan tapi kalau isinya kosong makanya keluar juga kosong ya. Jadi hanya hanya angin gitu ya, hanya sesuatu yang tidak ada kualitasnya gitu ya. Nah, manfaat menjelajahi dunia pustaka, memperluas wawasan ya tadi ya. Sama ya tadi ya. Nah, lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis ya. Dengan banyak membaca maka itu juga akan semakin menganalisa ya. Semakin bisa kita menganalisa ya, semakin dapat ya kita menganalisa ya, sehingga kita ketika melihat suatu kejadian tertentu, ketika kita melihat suatu fenomena tertentu, kita bisa menemukan jawabannya gitu, bukan hanya sebatas mengamati, bukan hanya sebatas merasakan gitu, tapi juga kita kan bisa menemukan jawaban-jawaban dari fenomena-fenomena tersebut gitu ya. Nah, ini mengasah kemampuan berpikir ya, lalu mempertanyakan apa sih yang menjadi alasannya ya, dan lalu memicu kreativitas. Kemana? Udah jangan lama-lama ya. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain Jentro? Angkat azam, Pak. Oh, minumnya di sono? Hah? Minumnya kan di sini. Minumnya kan di sini. Ini di lain, Pak, ada ya. Ini, Pak. Ada, Pak. Nah, lalu dengan membaca ini kita kan memicu kreativitas ya, yaitu inspirasi ide-ide baru tadi ya. Ini sama ini berulang teman-teman ya. Lalu mengembangkan keterampilan menulis ya tadi ya, semakin banyak baca maka tadi ya kan semakin banyak yang ingin kita tumpahkan gitu ya teman-teman ya. Di saat itu semakin banyak isinya maka semakin ingin kita banyak keluarkan gitu kan. Nah, ini langkah-langkah menjadi dunia pustaka. Pertama, tentukan topiknya ya. Nah, mulailah dengan mengidentifikasi topik atau subjek yang ingin Anda pelajari ya. Jadi kan dulu apa sih yang menjadi temanya itu ya.
lalu jajahi perpustakaan. Jadi berdasarkan pada topik itu kita cari bahan-bahannya ya. Jadi seperti kita membuat sebuah baju ya. Ketika baju itu kita udah tentukan misalkan kemeja kantor lengan panjang gitu kan, maka kita harus cari bahan-bahannya tuh ya, yang pastinya bahan-bahan yang mendukung gitu ya. Misalkan bahan kemeja tuh bahan apa sih, katun gitu ya, mungkin ya bahan-bahan yang memang biasa digunakan untuk kemeja kantor gitu kan. Nah, lalu manfaatkan katalog online juga bisa ya kan. Nah, ini juga sebagai bahan-bahan juga ya katalog online ya, ketika sebuah tulisan ya, apalagi zaman sekarang ini bisa lebih murah ya, kita mendapatkan sumber-sumber inspirasi, kita mendapatkan sumber-sumber Oke teman-teman, maaf lanjutkan lagi ya. Nah, ini kenapa sih kita harus banyak membaca, menjelajahi dunia pustaka ini. Nah, tadi mencari inspirasi untuk mengeksplorasi jurnal ilmiah ya, juga ini juga menarik ya, apalagi zaman sekarang ini kan zamannya jurnal ilmiah ya. Buku pun sekarang sudah mulai tersaingi dengan jurnal-jurnal ilmiah. Kenapa? Karena lebih fokus ya ke jurnal ilmiah itu pada satu pembahasan ya, pada satu teori ya. Ke buku itu kan biasanya pembahasan itu ada beberapa bab ya, tapi kalau jurnal ilmiah itu dia biasanya studi kasus gitu ya, pada ada satu kasus tertentu lalu diujikan dengan teori tertentu gitu ya, apakah teori ini dia bisa dipakai atau enggak gitu kan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan dari teori tersebut gitu ya. Nah, itu jurnal ilmiah ya. Jadi jurnal ilmiah itu dia lebih update ya, dan juga lebih upgrade ya daripada buku ya. Buku nanti bisa jadi akan ada banyak perubahan teori-teori ya. Kalau buku itu kan hanya menyampaikan teori ya kalau buku ya. Tapi kalau jurnal ilmiah itu dia menguji ya. Jadi jurnal ilmiah itu dia menguji suatu keadaan pada suatu fenomena, apakah fenomena itu sesuai dengan teori atau enggak gitu kan ya. Nah, memang jurnal ilmiah ini mirip sekali dengan laporan tugas akhir atau skripsi atau tesis, mungkin disertasi juga ya. Itu juga merupakan jurnal ilmiah, bisa dijadikan sebagai jurnal ilmiah ya. Dan jurnal ilmiah ini pun juga bisa dijadikan sebagai buku nantinya ya. Dan bisa sebaliknya ya. Buku yang ada itu ya, dia berasal dari beberapa jurnal ilmiah yang terkumpul ya, menjadi suatu teori tertentu, yang menjadi suatu pembahasan tertentu ya, fokus pada pembahasan tertentu gitu kan. Nah, ini database zaman sekarang ini memang banyak ya, ada jurnal-jurnal ilmiah, penelitian-penelitian ya. Nah, pahami metodologinya, temuannya, dan implikasi penelitian yang disampaikan ya. Buat catatan penting, salin kutipan yang relevan, identifikasi gagasan ya. Nah, manfaatkan artikel-artikel online ya. Nah, artikel online itu sekarang banyak ya. Tapi hati-hati teman-teman ya. Sekarang banyak juga ada blogspot yang mungkin yang mudah sekali dibuat ya, dan bahkan mohon maaf anak SD pun bisa membuatnya ya. Nah, ya kalau memang bagus tulisannya dan memang berdasar sih nggak masalah ya. Tapi yang jadi masalahnya itu adalah ketika yang pembuat artikelnya itu ya, dia asal gitu ya. Dia tidak punya dasar, dia tidak punya pijakan teori yang kuat ya. Dia tidak punya landasan teori yang kuat, lalu dia hanya menulis setulisnya saja gitu ya. Nah, akhirnya kita yang membacanya juga harus menyaring ya, jangan hanya menerima gitu ya. Apalagi dari blogspot yang tidak jelas gitu ya. Nah, lalu baca dengan kritis ya, tadi ya, dianalisa ya, bener nggak sih ini, jangan-jangan ini cuman cuman isapan jempol belaka gitu ya, IJB bahasa dosen saya dulu gitu ya. Nah, lalu catatlah referensi pentingnya ya. Nah, harus kita catat nih referensi yang ambil dari mana, tautan-tautannya dari mana gitu ya. Nah, mengakses sumber-sumber digital ya tadi ya. Nah, perpustakaan digital sekarang ini udah banyak ya, perpustakaan digital ya. Dan ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Karena lebih ringan ya.
Jadi kita kalau ke perpus itu kan kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya kita membawa seluruh buku yang ada di perpus itu dalam tas kita. Kan pasti luar biasa beratnya. Jangan-jangan ya nggak akan bisa kita bawa gitu ya. Tapi zaman sekarang ini satu perpustakaan itu muat dalam satu kantong ya. Satu perpustakaan itu muat dalam satu kantong celana kita ya. Nah, itulah perpustakaan digital ya. Jadi sekarang ini zaman sudah semakin ringkas ya, dan absorpsi ya, apa sih bahasa itu absorpsi ya, terabsorpsi ya. Dan juga dengan ada perpustakaan digital ini ya, kita juga bisa menggunakan browser atau pencari ya. Karena ini kan kalau pencari itu biasanya Google ya kan, terus Yahoo ya, terus banyak lah ya yang mesin pencari digital ya, itu yang bisa kita gunakan. Dan itu bisa lebih cepat gitu kan dibandingkan kita mencari secara manual gitu ya. Nah, ketika mencari secara manual kan luar biasa capeknya, jangan kan satu perpus ya kan, baru satu lemari aja kadang-kadang kita bingung ya. Lalu database akademik, nah ini juga manfaat, bisa digunakan juga database akademik seperti skripsi-skripsi yang pernah dibikin oleh lulusan-lulusan ya, atau mungkin tesis dan juga disertasi ya. Itu biasanya terdatabase ya, biasanya itu terlaporkan ya untuk menjadi sebuah laporan gitu ya, dan biasanya dibuat dalam digitalnya juga, yang laporannya berupa Excel kah atau mungkin aplikasi gitu ya. Nah, menggunakan kamus dan ensiklopedia ya, itu mencari definisi dan penjelasan ya. Nah, kamus menyediakan definisi dan penjelasan rinci tentang kata-kata, istilah, dan konsep yang kita butuhkan dalam penulisan ya. Lalu memahami asal-usul dan etimologi ya. Nah, kamus juga dapat membantu kita memahami asal-usul kata ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena kadang kita suka berbicara tapi kita nggak tahu dari mana asal-usul katanya itu ya. Nah, biasanya yang paling banyak akar katanya ya, akar kata atau sumber katanya itu adalah bahasa Arab ya, paling banyak ya. Nah, itu biasanya paling banyak turunan katanya itu bahasa Arab ya. Lalu bahasa Inggris yaitu paling banyak ya, yang memiliki etimologinya ya. Nah, lalu memperkaya pengetahuan ya. Ensiklopedia memberikan informasi mendalam tentang berbagai topik yang dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan kita dalam menulis. Lalu mencari fakta dan data ya. Nah, menggali informasi dari narasumber ya. Yaitu pertama data primer, yaitu dari wawancara langsung ya. Nah, kita mewawancarai, kita berdiskusi kan dengan sumbernya langsung ya. Lalu kita berdiskusi ya, lalu kita membicarakan ya, lalu dengan jejaring relasi ya, dengan penelitian-penelitian online ya. Nah, itu merupakan satu cara untuk mendapatkan dari narasumber ya. Nah, iya. Ya. 10 orang aja yang sesi 2. 10 orang aja yang sesi 2. Iya. Cuma sebagian. Ini lagi sesi 1 semuanya. Tadi sesi 1 lebih banyak sesi 1 tadi katanya daripada yang sesi 2. Jadi sesi 1 udah selesai. Udah, ini lagi istirahat dulu, istirahatin dulu. Nah, lalu kita akan mencatat dan mengorganisir temuan-temuan ya. Dokumentasikan temuan ya, apa sih novelty ya, kalau bahasa itu novelty ya, yang menjadi perbedaan minumnya duduk, oi. Lalu dari novelty itu kita akan dapati ya sebuah teori baru biasanya ya. Nah, teori baru ya, yang mana teori itu bisa lebih relevan lah dengan fenomena gitu ya. Nah, sekarang ini banyak sekali teori-teori baru ya. Karena memang teori itu sebenarnya kalau bahasa itu hukum ya. Hukum itu kan terkadang kalau yang sifatnya selama itu dia positif ya, selama dia itu baik ya, bagus gitu ya, itu nggak apa-apa berbeda gitu ya.
selama hukum itu dia bukan menyeberang ke hal-hal yang negatif gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya, nggak masalah selama hukum itu dia masih dalam satu lingkup kebaikan ya. Nah, itu harus didokumentasikan ya. Lalu klasifikasikan sumber ya, diorganisir ya sumber-sumber itu ya, terus kelompokkan. Nah, nanti kita akan gampang menemukannya ketika kita membutuhkannya, dan juga kita akan membuat karya ya. Nah, lalu buatlah mind map, peta pikiran ya, visualisasikan hubungan angka temuan dengan membuat diagram atau mind map ya. Ini akan mengungkap pola, tren, dan koneksi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya ya. Nah, ini memahami gaya penulisan yang baik. Nah, ya, kita harus juga memahami gaya penulisan yang baik. Nah, pertama harus jelas ya, jelas dan terbaca ya. Nah, jelas terbaca itu maksudnya ya dia kosakatanya tuh ya bisa dimengerti gitu ya, bisa dipahami ya, terstruktur gitu kan. Misalkan saya makan pisang, kan itu kan jelas kan, saya makan pisang gitu ya. Kalau misalkan makan pisang saya kan, nah itu berarti ada kalimat perintah suruh makan pisang dia kan. Kalau misalkan pisang makan saya, nah itu kan aneh ya kan, ada pisang bisa makan orang gitu ya. Nah berarti itu adanya ketidakjelasan gitu ya. Nah, jadi harus jelas dan terbaca ya. Jelas itu maksudnya kata-katanya tuh ya masuk akal gitu ya. Nah, tadi kan pisang makan saya kan dia nggak masuk akal. Berarti ada sebuah pisang yang bisa makan orang gitu ya. Ada sebuah pisang yang bisa mencaplok atau menggigit orang. Itu kan berarti berbahaya gitu ya. Pisang mana tuh gitu ya. Nah, lalu pilihlah kata yang tepat ya. Itu kata-kata yang tidak ambiguitas, kata-kata yang jelas ya, komunikatif ya, yang bisa membuat orang itu jadi terlibat ya dalam penulisan tersebut gitu ya. Dari penulisan yang konsisten ya, jaga konsisten. Jadi harus konsisten. Misalkan dia serius ya berarti harus serius terus gitu ya. Kalau misalkan dia humor ya berarti dia humor ya, gaya bicaranya ya. Nah, lalu fokus dan terstruktur ya. Jadi dia mau kemana tulisan itu ya, mau menceritakan tentang apa ya. Dan terstrukturnya tuh gini, apakah dia terstrukturnya itu maju, terstruktur mundur, ataukah terstruktur campuran ya. Nah ini bisa kita temukan di beberapa tulisan ya, novel-novel itu biasanya ada tuh yang seperti itu ya. Ada novel yang terstrukturnya itu dia campuran ya, jadi dia setelah mundur ternyata dia tuh maju gitu kan. Nah, bagaimana mengembangkan ide-ide kreatif? Nah, pertama kita harus curah gagasan atau brainstorming ya. Nah, jadi kita harus bisa membagikan ide kita kepada orang lain ya, atau mencurah gagasan kita kepada orang lain. Agar kenapa? Agar ke kita sendiri juga sebenarnya ya. Agar nanti kita ini kan dapatkan ilmu-ilmu yang baru ya. Ketika kita sering brainstorming ke orang lain, maka ibaratnya itu ya seperti teko ya, yang ketika dia sudah diisi lalu dikeluarkan, dia maka akan ada isian yang baru lagi ya. Air ya itu tidak akan bisa masuk ke dalam teko yang penuh ya kan, tapi air itu bisa masuk dalam teko yang kosong ya. Nah, jadi ilmu yang baru itu dia akan bisa masuk, kecuali kalau ilmu yang lama itu harus dikeluarkan dulu. Dikeluarkan maksudnya di sini bukan berarti hilang juga ya, artinya di sini dia dibagi gitu ya. Nanti akan masuk tuh ya sumber-sumber yang baru ya. Nah, lalu visualisasi ya. Nah, lalu gambarkan tuh ya. Buatlah kata-kata kita itu terimajinasi kepada orang lain ya. Jadi buatlah kata-kata kita itu seolah-olah orang itu ikut merasakan, orang itu ikut menyaksikan gitu ya. Orang itu ikut dapatkan gambaran yang jelas ya, sampai-sampai dia ikut ada rasa empati gitu ya. Nah, membaca dan belajar ya. Perluas wawasan dengan membaca berbagai sumber, baik buku, jurnal maupun artikel online ya.
Nah, lalu kita harus perhatikan struktur penulisan. Tadi ini udah ya, kerangka penulisan ya. Oh, ini kerangka penulisan itu apa nih? Bab per babnya ya. Lalu alurnya penulisan ini bagaimana ya? Alurnya maju, mundur atau tadi campuran ya. Lalu juga bagaimana narasinya ya. Nah, ini juga harus jelas dan juga penggunaan referensinya. Nah, referensi bukunya itu ini untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Jadi kita berbicara ini ada dasarnya gitu loh ya. Kita bicara ini ada yang pernah membicarakan sebelumnya ya, atau ada pembicaraan yang memang belum selesai ya di masa lalu gitu kan. Nah, memilih diksi dan bahasa yang tepat ya. Gunakan kata-kata yang jelas ya. Nah, diksi yang dipahami ya, dari penggunaan istilah yang terlalu teknis atau rumit ya, atau bahasa-bahasa yang istilahnya jangan bahasa yang terlalu melangit ya. Jadi kita tuh harus bicara berdasarkan pada lawan bicara kita ya. Jadi kita jangan sampai terbawa sifat ego kita gitu ya. Kita ingin dipandang gitu kan, sehingga kita menggunakan istilah-istilah yang rumit gitu ya. Sehingga lawan bicara kita pun nggak ngerti apa yang kita bicarakan gitu kan ya. Nah ini harus memilih diksi yang sesuai ya dengan lawan bicara ya. Nah, lalu perhatikanlah gaya bahasa ya, gaya bahasa dengan konteks dan target pembaca, dapat formal, informal atau persuasif ya, ajakan ya. Nah, lalu ritme yang efektif ya, ritme yang sesuai dengan tujuan ya. Jadi jangan sampai ini ada orang ngomong apa gitu, kita masuknya kemana gitu kan. Nah, ini maksud ritmenya harus pas nih. Orang ngomongin ini, ya kita ngomongin ini gitu kan. Ngomongin tentang inflasi ya kita masuk tentang inflasi. Jangan sampai orang ngomongin inflasi kita malah ngomongin masalah apa misalkan pendidikan gitu kan, atau mungkin masalah yang lain ya, masalah apa namanya yang ada sangkut pautnya gitu ya. Nah jadi kita harus menciptakan ritme yang efektif ya, ritmenya itu jadi sesuai ya. Lalu hindari kerancuan makna ya. Pastikan kata-kata yang digunakan memiliki makna yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas ya. Nah, tentukan topik ya. Jadi pertama tentukan topik, buat kerangka awal, kembangkan isi, struktur tulisan, susun kerangka ya. Lalu perbaiki kerangka ya. Nah, lalu menulis fokus dan konsisten ya. Nah, kita harus fokus dan konsisten ya dalam penulisan tuh, jangan sampai tadi ya berubah-ubah gitu ya, temanya berubah tengah jalan ya, terus gaya bahasanya berubah ya, tadi serius atau jadi bercanda jadi serius kan, jadi nggak jelas tuh tulisannya ya. Nah, dalam gaya mengembangkan secara sistematis ya. Jangan lupa revisi dan editing. Bisa jadi ada beberapa yang terlewat ya, ada beberapa yang apa namanya typo atau mungkin apa ya ada yang tidak cocok gitu ya, ada kata-kata yang kepotong gitu kan. Saya pernah itu ya lagi ngetik ya, ternyata entah saya lupa save atau gimana ya, ketika mau lanjutkan lagi untung saya lihat ulang ya, ternyata ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang tulisannya ya, untungnya belum saya terbitkan gitu kan. Nah, untungnya di apa saya lihat, saya revisi dan saya edit lagi gitu kan. Nah, ini ya kita analisis secara kritis ya, secara seksama ya, lalu identifikasi masalah, perbaikan bertahap, dan editing berakhir ya. Nah, memperkaya tulisan dengan referensi ya, banyak membaca berarti kita kan banyak tahu gitu kan, referensi ini kan kita memiliki banyak sekali buku-buku ya. Nah, pertama kita harus perhatikan etika penulisan ya, yaitu harus integritas ya. Ada integritas itu adalah kita jangan sampai menjatuhkan orang lain gitu ya. Jangan sampai kita ini menyampaikan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang sifatnya itu membuat orang lain itu tersudutkan atau terpojok gitu ya. Jadi harus tulisan ini benar-benar bisa dipercaya ya, objektif dan memang terbukti gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga hati-hati hak cipta ya, ini juga harus kita apa namanya perhatikan, karena ada beberapa penulisan itu yang memang dia sudah di apa namanya hak ciptakan gitu ya.
ketika kita ingin menyadur, maka kita harus ikuti aturan prosedural menyadur, ya, atau ketika kita ingin menyalin, ya, ada cara-caranya, ya. Nah, harus jujur, ya, tidak boleh mengakui tulisan orang lain atau karya orang itu adalah karya kita, ya. Jadi harus kita membuat tulisan itu benar-benar orisinil, ya, hasil dari kita, ya. Nah, lalu kita publikasikan, ya. Nah, ini memilih saluran penerbitan, ya. Ini sekarang banyak, ya, yang bereputasi terindeks, ya. Itu ada saya indeks Sinta, indeks Scopus, terus ada reputasi internasional, ya, banyak lah, ya. Ini hanyalah wadah, ya, itu wadahnya, ya. Lalu mendapatkan umpan balik, ya, masukkan umpan balik ke pembaca atau editor, ya, memberikan perspektif, ya, diskusi konstruktif dan telusuri ulasan, ya. Nah, terus belajarlah mengembangkan diri dengan banyak membaca, ya. Nah, berbagi pengetahuan dengan orang lain, ya. Nah, ini, ya, dengan cara pencerahan sesama, kolaborasi, ya, sama-sama menulis, ya, dalam satu buku, ya. Nah, terus kontribusi bermakna, ya, kita sama-sama memberikan saran ide yang bisa membangun. Nah, itulah, ya, sebenarnya kita bisa menulis lebih bermakna, jadi kita bisa banyak menghasilkan karya yang bisa memberikan manfaat pada orang banyak, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.